Jadi setiap kolom atau formulir yang ada di sini tidak boleh dikosongkan. Harus ada tulisan, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan untuk jalur S1 nih, sedangkan kita tamatan SMA. Di sini tulis aja perguruan tinggi tidak ada, tidak ada, tidak ada. Jadi tidak boleh dikosongkan. Jadi setiap kolom atau pertanyaan itu harus ada isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya Bribda Mulyadi. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah banyak sekali masuk di Facebook, kemudian di Twitter. Banyak sekali yang inbox, salah satunya juga di grup WhatsApp. Mohon maaf nggak bisa dijawab satu persatu. Nah, dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, ternyata banyak sekali teman-teman kita yang khususnya calon anggota Polri yang akan mendaftar itu masih bingung ya. Kira-kira pengisian formulir waktu daftar itu kita dapatnya dari mana sih? Terus juga pengisian seperti apa, berapa lembar, pokoknya macam-macam yang nanya di sana. Dan karena banyak pertanyaan di sana, makanya untuk video kali ini kita akan membahas mengenai formulir yang nantinya kita akan isi di pendaftaran Polri itu seperti apa sih. Terus juga berapa banyak formulir yang kita tulis, apakah formulir itu boleh diketik atau tidak. Kemudian banyak juga yang nanyain kira-kira kalau salah boleh nggak sih di tip X di formulir tersebut, dan masih banyak lagi ya. Oke, untuk video kali ini teman-teman kita akan membahasnya sampai tuntas. Tapi sebelumnya buat anda yang sudah mampir di sini, jangan lupa untuk di like kemudian di subscribe channel YouTube saya ini agar saya selalu semangat untuk membagikan informasi-informasi menarik untuk teman-teman semua yang di luar sana yang khususnya ingin menjadi anggota Polri. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp Casis Polri Nusantara, silahkan bergabung. Nanti linknya saya akan cantumkan di video ini ya, di bawah video ini. Nanti teman-teman bisa bergabung di sana, bisa berbicara dan juga membahas permasalahan atau pertanyaan yang belum teman-teman ketahui di sana. Pokoknya seluruh Indonesia bergabung di sana. Silahkan nanti bisa bergabung ya. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai video kita kali ini, yaitu formulir apa saja yang diisi atau yang akan kita persiapkan untuk mendaftar anggota Polri di tahun 2022. Nah, formulir yang saya akan sharing teman-teman sebenarnya ini adalah formulir asli ya waktu saya melakukan pendaftaran anggota Polri di tahun 2014, dan menurut saya juga pun itu sama saja dengan pendaftaran tahun sekarang, tidak jauh beda, mungkin hampir sama ya. Jadi teman-teman untuk menjadi anggota Polri, teman-teman harus mendaftar melalui website terlebih dahulu. Di websitenya di www.penerimaan.polri.go.id. Nanti di sana teman-teman bisa memilih teman-teman pengen mendaftar jalur apa nih, Bintara, Tamtama, Akpol, ataupun pendaftaran yang dibuka pada saat itu ya. Jadi memang macam-macam, silakan teman-teman bisa mencoba di sana. Nanti setelah teman-teman buka websitenya, di sana akan mengisi formulir sesuai yang data yang kita butuhkan. Nah, setelah mengisi formulir kemudian selesai, kemudian kita mendaftar, otomatis di sana nanti akan muncul formulir yang wajib kita isi yang nantinya akan diserahkan ke Polres terdekat. Tapi teman-teman tidak perlu untuk mengeprintnya, karena memang nanti di setiap Polres itu menyiapkan formulir format sesuai di wilayah masing-masing. Jadi teman-teman tidak perlu mengprint formulir yang ada di website, karena di website itu adalah format dari Mabes Polri. Jadi setiap daerah mempunyai kop surat tersendiri, jadi nggak perlu di print, karena nanti akan pada saat kita mau verifikasi mendaftar itu sudah dikasih dari Polres atau Polda terdekat begitu ya. Nah teman-teman, saya kasih gambarannya. Formulirnya itu waktu kita dapatkan dari Polres masing-masing itu seperti ini kurang lebih ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan kartu calon, di sini diisi juga sesuai data kita. Kemudian ini tidak perlu diisi karena ini merupakan lembar penilaian dari panitia ya. Kita hanya menyediakan format-format yang wajib kita siapkan di sini. Kemudian ada juga surat pendaftaran seperti ini dan lain sebagainya. Pokoknya banyak di sini, kurang lebih ini kalau formulir yang saya temukan atau waktu saya daftar dulu itu sekitar 15 surat item yang wajib ditulis pakai tangan ya. Jadi yang pertama teman-teman, untuk kartu calon yang di depan ini itu wajib ditulis tangan. Pokoknya semua formulir yang ada di sini itu wajib ditulis tangan, baik yang asli ataupun yang fotokopi. Jadi misalkan kita sudah isi nih di sini ya kan. Kemudian itu kan nanti di staf Polres wajib menyerahkan 5 rangkap ya. Jadi
setelah kita isi baru difotokopi itu nggak boleh. Jadi waktu nanti kita dikasih dari Polresnya satu rangkap formulir seperti ini teman-teman, itu difotokopi terlebih dahulu. Jadi tipsnya adalah misalkan dari Polresnya diminta 5 rangkap, kita harus lebih, karena siapa tahu pada saat kita melakukan penulisan di formulir itu ada yang salah. Jadi kalau ada yang salah kita harus mengulang dari awal, tidak ada boleh ada namanya coretan, kemudian tip X tidak boleh. Jadi selembar ini harus benar semua teman-teman nulisnya, dan juga menggunakan tinta hitam dan juga huruf kapital yang mudah dibaca. Jadi kalau bisa tulisannya yang bagus, yang rapi. Kalau teman-teman menurut teman-teman semua tulisannya kurang bagus, mendingan minta tolong sama teman yang lain atau keluarganya yang tulisannya rapi, karena itu menjadi patok penilaian juga. Karena tulisannya nggak dibaca atau nggak bisa dibaca, nanti mengurangi penilaian seperti itu. Nanti berkasnya takutnya tidak lolos ya. Jadi intinya adalah teman-teman kalau sudah mendapatkan format seperti ini, difotokopi lebih dari 5 rangkap untuk persiapan, siapa tahu mengalami kesalahan pada saat kita menulis ya. Oke, kalau sudah difotokopi baru ditulis pakai tangan seperti ini ya. Jadi ini ada foto kita. Tipsnya adalah teman-teman menggunakan kemeja polos bebas mau warna apa ya. Biasanya waktu tahun 2014 waktu saya mendaftar dulu menggunakan background warna merah. Kemudian kalau masalah bajunya seperti apa, yang penting kalau saran saya sih harus menggunakan kemeja polos dan rambut rapi, tidak boleh gondrong ya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu setelah diisi menggunakan huruf balok seperti ini. Tidak ada coretan juga di kartu calon. Ini alhamdulillah saya nulis, ini tulisan saya sendiri, saya tidak mengupah sama sekali karena menurut saya tulisan saya masih lumayan oke dan bisa dibaca ya. Kemudian di lembar kedua ini ada lembar pemeriksaan. Ini disusun untuk panitia, jadi kita tidak perlu mengisinya ya. Selanjutnya teman-teman, selain itu yang lembar ketiga ini ada surat persetujuan orang tua wali. Nah, di sini kan ini menggunakan matra ya. Jadi yang menggunakan matra ini hanya berkas yang asli aja yang satu rangkap. Jadi 4 rangkap lainnya itu fotokopi aja nggak apa-apa. Jadi matranya difotokopi nggak apa-apa. Tapi untuk tulisan di sini itu menggunakan tulisan asli, bukan fotokopian ya. Tulis tangan, tidak ada coretan sama sekali, harus benar. Tuh. Dan di sini persetujuan orang tua atau wali teman-teman. Ini tanda tangan orang tua kita atau wali di sini yang ada di matranya. Kemudian di sini adalah mengetahui lurah atau kepala desa setempat yang dicap ya. Kemudian selanjutnya surat pernyataan belum pernah menikah. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan suratnya seperti apa, dan surat pernyataan belum pernah menikah teman-teman, ternyata di sini ada tanda tangan kita, kemudian orang tua, mengetahui lurah atau kepala desa yang dicap juga, kemudian kantor urusan agama setempat. Seperti ini tampilannya. Nah, ini ya. Ini tanda tangan kita, orang tua atau wali, kemudian di sini tanda tangan dan cap juga mengetahui KUA dan juga kantor kelurahan setempat ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, berkas atau formulir selanjutnya adalah surat pendaftaran. Nah, seperti ini. Surat pendaftaran sama seperti tadi, ini mengenai biodata kita. Ini sama halnya ditulis pakai tangan langsung dan menggunakan semua huruf, menggunakan huruf kapital. Plus foto kita di sini, tidak boleh ada coretan dan juga tidak ada boleh tip X. Jadi harus benar. Jadi kalau ada salah satu huruf atau kata yang salah, ulang dari awal, membuka formulir yang baru. Kemudian ada juga surat permohonan menjadi anggota Polri. Seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, tuh ya, menggunakan materai juga. Jadi rata-rata setiap ada tanda tangan berhubungan dengan kita dan juga orang tua atau wali itu biasanya menggunakan tanda tangan. Kemudian di sini juga lembar selanjutnya yaitu surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Seperti ini teman-teman formulirnya ya. Kenapa saya bilang tadi formulir tidak perlu di print, kita nanti dikasih dari Polres pada saat verifikasi data, karena di sini itu kopnya setiap daerah atau wilayah Polresnya mempunyai kop masing-masing. Jadi kalau kita print dari website itu biasanya Mabes Polri. Kalau di sini kan
setiap provinsi beda nih. Kalau saya ini daerah Sumatera Selatan, makanya nanti dikasih formulirnya dari Polres tempat ya. Tuh. Kemudian selanjutnya adik-adik, sama halnya dengan yang surat lanjutan tadi, seperti ini. Tuh, di sini ada tanda tangan karo SDM Polda masing-masing. Ini ada tanda tangan kita plus materai. Kalau ini kan fotokopi, jadi materainya dalam bentuk fotokopi nggak apa-apa, tapi tanda tangannya harus asli dan juga tulisannya. Gitu. Kemudian surat pernyataan orang tua atau wali, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, tanda tangan kita dan juga orang tua atau wali kita plus materai. Jadi intinya adalah materai itu yang asli itu hanya di berkas yang asli yang satu rangkap tadi. Jadi sisanya fotokopi, materai juga fotokopi. Kemudian di sini ada daftar riwayat hidup. Ini mengenai data kita. Tuh. Tidak ada coretan dan juga tidak ada tip X teman-teman. Jadi memang semuanya harus benar, nggak boleh asal-asalan. Jadi kalau ada yang salah satu kata ataupun kurang ataupun salah, harus ngulang dari awal ya. Ini lanjutannya tadi, daftar riwayat hidup. Jadi intinya teman-teman di sini mengenai data kita, kemudian keluarga kita ya, dan juga saudara kita, kakak, adik, seperti itu, lengkap semua. Bahkan ada saudara dari ibu, dari ayah, itu di sini ditulis semua. Jadi banyak yang ditulis teman-teman. Dan ini berkas terakhir daftar riwayat hidup kita. Tuh. Ini ada tanda tangan kita, calon siswanya, foto. Kemudian mengetahui lurah. Di sini tanda tangannya lurah atau kepala desa setempat ya. Kemudian teman-teman di sini ada juga daftar riwayat sekolah, perguruan tinggi atau universitas baik calon bintara maupun tamtama. Seperti ini. Ini sebenarnya sama aja dengan data kita, cuman ini berhubungan dengan sekolah atau pendidikan kita ya. Tuh. Kemudian selanjutnya teman-teman ada di sini formulir registrasi penerimaan perwira bintara tamtama. Ini sama halnya dengan data kita sebenarnya. Tuh. Seperti ini. Formulirnya di sini ada juga data kita, kemudian nilai kita dari SD sampai SMA, rapot, ijazah dan lain sebagainya. Oh ya, teman-teman, intinya tipsnya adalah kalau kita tidak mempunyai prestasi ataupun misalkan di sini kan untuk tamatan SMA kita, di sini ada juga diminta data nama perguruan tinggi. Jadi setiap kolom atau formulir yang ada di sini tidak boleh dikosongkan. Harus ada tulisan, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan untuk jalur S1 nih, sedangkan kita tamatan SMA. Di sini tulis aja perguruan tinggi, tidak ada. Jadi tidak boleh dikosongkan. Jadi setiap kolom atau pertanyaan itu harus ada isinya. Misalkan tidak ada isinya ya dibuat tidak ada, jangan dikosongkan seperti itu. Kemudian di sini formulir selanjutnya adalah surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas, teman-teman. Di sini sama halnya seperti tadi. Tulis tangan pakai tinta hitam, huruf balok, kemudian calon siswanya. Di sini juga ada tanda tangan mengetahui dari lurah atau kepala desa dan juga camatnya. Tuh. Ya, seperti ini. Kemudian formulir selanjutnya teman-teman, ini adalah formulir hasil pendaftaran kita di online di website tadi di www.penerimaanpolri.go.id, itu di print dan juga dilampirkan di sini. Seperti ini ya. Ini hasil pendaftaran dari website, kemudian yang di print out untuk bukti pada saat kita mau verifikasi data, teman-teman. Oke. Kemudian di sini juga, nah seperti ini teman-teman. Misalkan di sini kan ada yang daftar riwayat pendidikan tadi ya. Di sini kan misalkan kegiatan kita waktu sekolah itu seperti apa gitu kan. Nah seperti misalnya kita tidak cabang olahraga yang aktif diikuti, misalnya di sini kan ada
item ABCD, sedangkan kita hanya mengikuti satu kegiatan olahraga, misalkan bulu tangkis, sedangkan yang ABCD tidak ada. Seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh dikosongkan, harus diisi. Seperti ini. Nah, kita tulis tidak ada. Jangan sampai formulir atau kolom yang ditanyakan di sini itu kosong, dikosongkan atau tidak ada tulisan. Jadi wajib ditulis, teman-teman. Misalkan tidak ada, ya kita buat tidak ada, jangan ditinggalkan dalam bentuk keadaan kosong. Jadi itu dia teman-teman, berkas atau formulir pendaftaran yang nantinya kita akan serahkan di Polres pada saat pendaftaran. Dan ingat, yang pertama adalah menggunakan huruf balok, tinta hitam, tidak ada coretan atau tip X. Kalau salah ngulang dari awal, makanya kalau kita dapat formulir dari Polres itu harus difotokopi lebih dari 5, bisa 10 atau lain sebagainya. Siapa tahu nanti ada kesalahan teman-teman, jadi kita bisa mengganti dengan formulir yang baru. Karena kalau sudah salah, kita nggak ada formulirnya, itu tidak dikasih lagi dari Polresnya. Jadi kita salah satunya adalah dengan cara minta kepada teman kita yang formulirnya dalam keadaan kosong. Makanya dari itu, sebelum kita tulis harus difotokopi sebanyak-banyaknya atau minimal 10 rangkap lah. Siapa tahu nanti ada kesalahan, jadi kita tidak bingung lagi atau mencari lagi formulirnya di mana ya. Oke, itu dia teman-teman beberapa berkas formulir pendaftaran yang wajib ditulis pakai tangan, tulisan tangan kita sendiri. Jadi teman-teman sekarang tidak perlu bingung lagi, jadi bisa mempersiapkan dari sekarang dan juga bisa melatih diri kita nulis menggunakan huruf balok. Karena pada saat itu saya menulis itu bukan hanya sehari 2 hari selesai, tapi berhari-hari, karena memang harus hati-hati, kemudian tidak boleh asal-asalan, dan juga memang butuh dengan ketelitian dan juga kesabaran. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel ini dan juga di like, kemudian di share video ini agar teman-teman yang lain, khususnya calon anggota Polri yang ingin menjadi anggota Polri untuk tahun 2022 tahun ini, bisa lulus dan bisa segera bergabung menjadi anggota Polri. Semoga berhasil teman-teman. Kalau masih bingung, silahkan bertanya di pertanyaan di bawah video ini, nanti saya akan jawab satu persatu, atau juga bisa bergabung langsung di grup Casis Nusantara Polri kalau nggak salah. Nanti linknya saya sertakan di sini ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat siang, sampai jumpa.